Tiba-tiba, handphoneku berdering dan membuatku terjaga dari mimpiku sambil terengah-engah. Ternyata itu hanya mimpi. Kejadian itu tidak pernah ada. Masih dalam keadaan setengah sadar, aku meraba-raba di mana letak handphoneku. Sebuah pesan masuk dari Nita Cimut. "Cai, lagi di mana? Kok nggak ada di kos? Gue sama anak-anak mau hajar ke Embas. Lu ikut nggak?" Aku membalas pesan tersebut kepada Nita Cimut. "Gue lagi sama teman gue nggak ikut. Lain kali gue pasti ikut deh. Have fun ya." Pesan pun kukirim kepada Nita. Aku merenung sejenak tentang mimpiku tadi. Apa artinya mimpi itu? Entahlah. Aku tiba-tiba mimpi aneh dengan Ardo. Bahkan aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba bisa mimpi seperti itu. Apakah mungkin karena kejantananku tadi menegang ketika aku melihat Ardo setelah mandi tadi? Mungkin. Tapi kenapa Ardo yang ada dalam mimpiku? Kenapa bukan mantan pacarku atau yang lainnya? Kali ini aku memang benar-benar sudah gila. Aku merasa akal dan pikiranku sudah tidak berfungsi lagi. Lalu kulihat sekeliling, sepi, tidak ada siapa-siapa. Kemana Ardo? Pikirku. Tetapi kemudian aku sadar, aku terbangun dengan tubuh berkeringat dibalut selimut dan napas yang masih terengah-engah. Aku yakin Ardo yang menyelimutiku sewaktu tidur tadi. Kembali kulihat jam di handphoneku. Jam 11:40 malam. Ternyata aku benar-benar ketiduran saking capeknya. Jadi setelah kami makan jagung bakar di warung depan tadi, aku dan Ado langsung pulang ke hotel dan aku pun ketiduran sambil cerita-cerita tentang dinginnya daerah ini di malam hari. Badanku capek sekali rasanya, jadi malas mau ngapa-ngapain. Tapi akhirnya kuturunkan juga satu demi satu kakiku ke lantai yang dingin ini. Lalu kulangkahkan kakiku ke arah kamar mandi. Tetapi Ardo tidak ada di sana. Lalu kulangkahkan kakiku ke arah balkon. Ternyata ia sedang duduk sambil membaca sebuah buku di tangan kiri, rokok di tangan kanan, dan secangkir kopi di hadapannya. Sambil aku melangkah ke arah balkon, aku mendengar musik campur sari dari loudspeaker handphone Ardo. Semakin dekat, semakin jelas. "Kamu di sini? Kenapa nggak tidur?" tanyaku. Kamu? Iya, aku lagi nggak bisa tidur." "Kamu kenapa bangun lagi? Banyak nyamuk ya? Padahal aku udah nyalain obat nyamuk loh," balas Ardo. "Mimpi buruk," kataku sambil mengambil posisi bersandar di pagar pembatas di balkon, lalu mendekap kedua tanganku di dada. "Kok nggak bangunin aku sih?" tanyaku. "Ngapain orang tidur pulas dibangunin? Kamu kecapean ya?" ucap Ardo. "Dikit," balasku. "Ini lagu apa sih? Serem banget," ucapku mendengarkan lagu yang diputar Ardo. Kamu nggak suka lagu beginian ya? Ini lagu Anoman Obong. Kisah tentang Anoman ketika membebaskan Dewi Sinta yang diculik Rahwana," Ardo menjelaskan. "Oh, bukannya nggak suka, tapi emang nggak pernah dengar, apalagi tengah-tengah malam gini. By the way, kamu lagi baca buku apa?" ucapku. Ada jeda. Ardo menenggak habis kopinya lalu menghisap rokok terakhirnya. "Paulo Coelho, The Zahir," balas Ardo. "Cerita tentang apa bukunya?" tanyaku. "Tentang perjalanan seorang lelaki untuk menemukan istrinya yang tiba-tiba meninggalkannya tanpa pesan. Terus dia flashback gitulah," jelas Ardo. "Wow, novel berat ya?" balasku. "Novelnya sih ringan, ringan. Cuma ceritanya aja yang agak berat," Ardo berkelakar. "Hahaha, garing tahu," balasku. "Ya, sama kayak kerupuk, nggak garing nggak enak.
ucap Ardo lagi. Loh, kok nyambungnya ke kerupuk sih? Balasku. Coba deh kamu bayangin, bagaimana sepinya hidup tanpa kerupuk. Tanpa kerupuk, mengunyah jadi kurang musikal. Jelas Ardo sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Makin lama makin gak nyambung deh, balasku. Aku diam. Ardo diam. Ada jeda. Aku mengambil sebatang rokok, menyalakan lighter dan mulai membakarnya. Dingin-dingin gini, jadi ingat waktu di Ciamis, kampungku. Enaknya sambil makan sale pisang, ucapku. Oh ya, kamu mau kopi nggak? Aku bikinin ya, tanya Ardo. Aku cuma menggeleng. Nggak usah. Cerita dong, apa kek? Aku meniupkan kepulan asap rokok dari mulutku. Cerita? Tentang apa ya? Ardo melipat halaman terakhir buku yang dibacanya. Ardo membuang napas. Baru-baru ini temanku ngalamin NDE. NDE? Apa itu? NDE, Near Death Experience, atau yang lebih dikenal pengalaman menjelang kematian, jelas Ardo. Terus, aku mulai memperhatikan cerita Ardo. Ya, dia kecelakaan motor bulan lalu, sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Setelah sadar, dia cerita kalau dia seperti dijemput oleh cahaya putih, terbang ke angkasa, dan menjadi salah satu bintang di atas sana. Ardo menjelaskan. Dan sekarang, dia jadi suka banget ngelihat bintang, katanya. Mungkin saja kelak kita akan menjadi salah satu bintang yang menerangi bumi dari atas sana. Lanjut Ardo lagi. Oh, NDE itu seperti mati suri ya? Tanyaku. Ya, mungkin. Tapi mati suri itu keadaan di mana seseorang setelah mati, di mana organ tubuh tidak berfungsi. Sedangkan NDE sepertinya belum sampai pada tahap kematian. Jelas Ardo lagi. Ya elah, kamu mah ngomongin kematian tengah malam begini. Mana lagumu lagu serem lagi? Ucapku. Oh iya ya? Ya, anggap aja sebagai soundtracknya. Kelakar Ardo lagi. Menurutmu di atas sana ada kehidupan gak sih? Tanyaku sambil melihat ke langit. Mungkin ada, jawab Ardo. Tapi gimana caranya ya? Kan di luar angkasa nggak ada udara, ucapku lagi. Ya, mungkin caranya berbeda dengan yang ada di bumi. Misalnya, kita bernapas dengan bantuan udara, tumbuhan dengan cahaya, ikan dengan air. Kalau di sana mungkin dengan cara yang lain. Kenapa tidak? Jelas Ardo. Tapi masa sih? Banyak sih teori yang berkembang tentang kehidupan di luar angkasa. Tapi tentang pendaratan manusia ke bulan aja masih diragukan keasliannya, ucapku. Lah, bukannya Neil Armstrong pernah ke bulan ya? Balas Ardo. Iya, klaim NASA sih begitu. Tetapi sekarang diragukan keasliannya, entah benar atau tidak. Karena ada yang menuduh itu semua adalah rekayasa. Salah satu rekayasa menurut mereka adalah kenapa bendera yang dipegang Neil Armstrong bisa berkibar padahal di bulan tidak ada udara. Jelasku. Sebenarnya sih bisa dianalisis dengan teori fisika, yaitu ketika kita memberi energi gerak atau energi kinetik pada suatu benda, maka seluruh material dan apapun yang melekat pada benda itu akan ikut menerima momentum gerak dan akhirnya akan ikut bergerak walau tanpa udara. Karena pada dasarnya energi kinetik hanya bergantung pada massa dan kecepatan, bukan pada udara dan cahaya. Aku menjelaskan panjang lebar. Ardo cuma mengangguk-angguk saja. Aku tahu siapa yang pertama kali ke bulan. Ardo menjentikan jarinya. Siapa? Tanyaku penasaran. Gini ya, taruhlah ada orang yang bisa mendarat di bulan. Harusnya orang itu adalah orang Minang. Jawab Ardo. Loh,
kok orang Minang? Tanyaku semakin heran. Ya, dia pasti akan buka rumah makan Padang di sana. Jelas Ardo berkelakar. Aku ikut tertawa. Kamu sih malam-malam gini ngomongin tentang teori. Make it simple with joke. Ardo kembali menyalakan rokok keduanya. Aku tertawa. Iya sih, ucapku. Suasana kembali hening. Jadi kalau yang di atas sana adalah kehidupan lanjutan dari kita yang ada di sini, aku sambil melihat ke angkasa, mencoba memandangi satu demi satu bintang-bintang malam ini, di tengah langit yang begitu cerah tanpa awan. Bisa saja salah satu dari bintang itu adalah seekor anak ayam yang pernah aku bunuh ketika aku masih kecil dan mungkin yang paling terang itu. Tunjukku ke langit sana. Ngomongin soal kematian, aku jadi ingat ketika aku masih kecil dulu. Itu adalah pertama kalinya Tuhan memperkenalkan aku dengan yang namanya kematian. Waktu itu aku sedang bermain-main di halaman belakang rumah. Lalu lewatlah seekor induk ayam dengan 4 ekor anaknya sedang berjalan mencari makan. Lalu kuusir induk ayam itu sampai lari agak menjauh. Ternyata ada seekor anaknya yang ketinggalan dan berlari berlawanan arah sambil berdecit. Entah mengapa aku refleks melempar batu yang ada di tanganku tepat ke arah anak ayam yang tersesat itu. Anak ayam itu berdecit beberapa kali dan akhirnya mati. Aku ketakutan. Akhirnya aku bilang sama Mbok Darni. Kata si Mbok, aku harus minta maaf pada arwah si ayam, menguburkannya, lalu berdoa di kuburannya dan berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi. Ardo diam mendengarkan ceritaku. Udara dingin semakin menusuk kulit. Ya, begitulah. Mungkin kematian bukan perpisahan. Kematian cuma kepergian sesuatu, dan mungkin ia akan kembali dengan bentuk dan cara yang berbeda. Lanjutku. Iya, karena kematian memang bagian dari siklus kehidupan itu sendiri. Ardo memulai kuliahnya. Nah, ini dia bagian yang paling kusuka, yaitu Ardo dengan segala kata-kata filosofisnya. Kehidupan itu berputar, tetapi kehidupan setelah kematian bukanlah urusan kita. Urusan kita hanyalah menjalani kehidupan yang sekarang. Lanjut Ardo. Iya, kamu benar. Kita hanya bisa menjalani, ucapku. Malam ini bintangnya banyak ya, lanjut Ardo. Aku melihat ke atas. Tetapi kenapa cuma ada satu bintang yang paling terang sinarnya? Lanjut Ardo lagi. Iya ya, aku pengen menjadi seperti itu. Tiba-tiba kata-kata itu mengalir begitu saja dari mulutku tanpa aku sadari. Lalu kulihat Ardo mulai berdiri dari posisi duduknya semula dan kemudian bersandar di pagar pembatas ini, sama sepertiku. Kamu adalah orang yang paling dekat denganku saat ini. Kamu yang mengisi hari-hariku beberapa waktu belakangan ini. Dan bagiku, kamulah bintang itu, ucap Ardo. Aku benar-benar tidak menyangka bagaimana seorang Ardo bisa tiba-tiba ngomong seperti itu kepadaku. Apakah saat ini ia sedang menggodaku? Baiklah, mungkin ini adalah tahap yang lebih intim antara aku dan Ardo. Kamu tahu kan betapa pentingnya tahap intimasi dalam setiap hubungan, baik hubungan pacaran atau pertemanan sekalipun. Dan mungkin inilah timingku dengan Ardo. Kenapa aku dong? Kamu kan tahu siapa aku. Aku cuma seorang gigolo, simpanan tante-tante, perusak rumah tangga orang, dan image jelek lainnya. Apa kamu gak malu berteman sama seorang lonte? Aku mulai menatap matanya. Tidak, jawabnya mantap. Kalau aku malu, aku tidak akan menolongmu waktu itu, dan kita tidak akan seperti sekarang. Lanjutnya. Lalu, kenapa kamu? Ya, karena kamu keseluruhan dirimu. Apa kamu perlu alasan panjang lebar sampai mulutku jontor?
Lanjut Ardo lagi. Aku masih menatapnya, tetapi kali ini ia mengalihkan tatapannya ke sana, ke kejauhan sana. Baiklah Do, sekarang aku akan jujur padamu. Sejak aku bertemu denganmu, aku merasa menemukan sesuatu dari dalam diriku yang selama ini kosong. Bahkan aku nggak tahu itu apa. Aku cuma bisa merasakannya. Aku nyaman bersamamu. Aku merasa terlindungi. Terima kasih untuk itu. Dan lebih daripada itu, kamu merupakan laki-laki terbaik yang pernah ku kenal. Ucapku akhirnya. Ku tatap terus sosok Ardo Praditya di hadapanku ini. Aku tidak mau kehilangan kesempatan berharga seperti ini saat mulutku berkata jujur, walaupun awalnya itu susah. Bagiku, sosokmu seperti ayah yang selama ini aku rindukan. Aku tidak tahu apakah ayahku masih hidup atau tidak, dan kehadiranmu mengingatkanku akan sosok ayah itu. Makanya aku selalu patuh dan tunduk terhadap apapun yang kamu sarankan. Tak terasa air mata pun mulai menggenang sehingga tatapanku menjadi kabur. Tapi aku tidak dapat berharap lebih. Kamu adalah kamu, teman sekaligus sahabatku, bukan ayah yang selama ini aku rindukan. Lanjutku. Sudahlah, jangan kamu kenang lagi masa-masa pahit seperti itu. Ini aku, Rey. Aku ada di sini, di sisimu. Biarlah itu menjadi kenangan buatmu. Aku tidak pantas menggantikan sosok ayah di hatimu. Ardo berucap. Aku hanya teringat masa-masa sulit yang pernah aku lalui bersama Mama setelah Papa pergi meninggalkan kami. Setelah itu, kehidupan kami sulit, Do. Suaraku mulai parau, dan air mata pun mulai berjatuhan di pipiku. Sedikit demi sedikit, kejadian itu menari-nari kembali dalam ingatanku. Cuma Mama yang kupunya sejak itu. Sampai akhirnya Mama harus kerja banting tulang demi melanjutkan hidup kami. Tetapi sekarang, apa yang telah aku lakukan? Aku merasa telah membuat Mama kecewa. Sampai akhirnya aku mengenal kamu. Aku malu sama diriku sendiri, Dok. Kamu begitu dewasa. Aku merasa kerdil dan tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Kali ini, aku benar-benar menangis sesegukan di depannya. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Mungkin dengan begini, segalanya bisa jadi lebih baik. Rey, dengarkan aku. Ardo memegang kedua bahuku. Please, sekarang coba giliran orang lain yang dengarkan aku. Selama ini, aku cuma mendengarkan cerita orang. Aku juga pengen didengar, ucapku. Ardo diam. Aku tidak peduli. Tiba-tiba aku jadi kehilangan kata-kata. Air mata membuat rangkaian kataku menjadi tertahan di ujung lidah. Kalau boleh jujur, hanya denganmu lah aku tidak perlu berpura-pura menjadi siapapun dan menjadi apapun. Ardo bicara lirih. Inilah aku apa adanya, Rey. Inilah aku dengan segala yang aku punya. Dan sejak aku mengenalmu, hari-hariku menjadi penuh semangat lagi. Kamu merupakan pemberian berharga yang pernah Tuhan berikan untukku. Ternyata inilah alasan mengapa selama ini aku kuat dan sabar menjalani hari-hari sulitku. Lanjut Ardo. Kini gantian aku yang menatap aneh kepadanya. Aku tidak mengerti arti dari kalimat terakhirnya itu. Seolah mengerti arti tatapanku, Ardo pun mulai melanjutkan. Ternyata nasib kita tidak jauh beda. Aku juga pernah melalui masa-masa sulit seperti itu. Ardo kembali menerawang jauh, seolah ia melihat kembali masa-masa kehidupannya dulu. Ya, sebagai anak tertua, ada semacam kewajiban untuk menjadi tulang punggung keluarga. Dan asal kamu tahu, aku dilahirkan di tengah ekonomi keluarga yang jauh dikatakan cukup. Aku mempunyai 3 orang adik yang masih kecil-kecil waktu itu.
sedangkan ayahku hanya seorang buruh bangunan dan ibuku buruh cuci. Segala macam pekerjaan sudah pernah aku lakukan untuk membantu membiayai sekolah adik-adikku. Mulai dari mengangkat beras di pasar hingga ikut menjadi buruh bangunan. Aku harus banyak mengalah demi adik-adikku. Uang yang kuperoleh lebih banyak kugunakan untuk biaya sekolah mereka daripada untuk kebutuhanku sendiri. Bahkan jika kami sudah makan pagi, untuk makan nanti siang atau malam, kami harus mikir lagi gimana caranya. Tapi akhirnya, semua itu berhasil juga aku jalani hingga aku bisa membiayai kuliahku sendiri. Dan akhirnya aku mendapat beasiswa dan bekerja hingga sekarang. Kalau aku flashback ke belakang, rasanya tidak mungkin aku bisa seperti sekarang tanpa adanya dorongan dari kedua orang tuaku yang sangat kuhormati itu. Saking lamanya aku menderita, aku lupa bagaimana rasanya bahagia. Dan bisa kamu bayangkan jika kamu yang berada di posisiku saat itu. Aku dituntut untuk serba sempurna karena aku adalah panutan bagi adik-adikku. Aku harus menjadi seperti yang orang inginkan, menjadi seperti yang seharusnya, kecuali menjadi diriku sendiri. Hanya denganmu aku bisa menjadi diriku sendiri. Dan yang lebih penting lagi, hanya denganmu aku mulai bisa merasakan kebahagiaan lagi. Jelas Ardo panjang lebar. Aku hanya bisa diam. Aku kehabisan kata-kata. Lagi-lagi, aku merasa kerdil dan tidak ada apa-apanya dibanding Ardo. Ray, kita adalah sama. Sama-sama pernah mengalami pahitnya hidup. Tidak ada salahnya jika kita belajar dari itu semua. Bukankah ada hal yang bisa kita petik dari semua yang pernah kita alami? Bahkan dari yang terburuk sekalipun. Ardo berucap kembali. Ardo, kamu begitu dewasa. Balasku. Pengalamanlah yang mengajariku, ucap Ardo. Dan aku banyak belajar darimu, balasku lagi. Ardo memutar badannya dan menghadap ke arahku. Lalu ia mengulurkan tangannya ke pipiku, menghapus air di mataku. Hapus air matamu, Ray, ucapnya. Lalu kutatap matanya, dan ia pun menatap mataku. Mata tidak akan pernah bisa bohong. Aku melihat ada tatapan cinta di matanya yang indah itu. Do, bolehkah aku memelukmu? Tanyaku tiba-tiba. Tanpa menjawab, ia langsung mendekap tubuhku dalam pelukannya. Ini aku, Ray. Aku selalu ada di sini, di sampingmu. Lanjutnya, sambil mempererat pelukannya dan mengelus rambut dan punggungku dengan lembut. Baru kali ini aku dipeluk oleh seorang cowok. Aku tidak dapat mendeskripsikan perasaanku waktu itu. Antara sedih atau bahagia. Entahlah, aku tidak tahu. Yang ku tahu, air mataku mengalir lebih deras di bahunya. Tapi itu membuatku merasa puas, merasa lega. Aku merasa hangat dalam pelukan Ardo. Ternyata baru sekarang aku sadar, pelukan seperti inilah yang selalu aku rindukan. Pelukan hangat seorang lelaki dewasa dan penuh kasih sayang kepadaku. Pelukan dari lelaki yang kukagumi. Dan aku tidak akan pernah merasa menyesal telah mengenal Ardo, walaupun yang terburuk akhirnya datang padaku. Jangan pernah tinggalkan aku, Do, ucapku. Tidak akan, Ray, karena ia sengaja menggantung kalimat terakhirnya. Karena aku menyayangimu, lanjutnya akhirnya. Sayang, Ardo menyayangiku. Aku sungguh tidak percaya ini. Apakah setelah ini ia akan mengucapkan janji-janji manis hingga mulutnya jontor? Do,
apakah kamu sedang menggodaku? Tanyaku. Lalu Ardo menatapku, dan aku pun menatapnya, masih dalam pelukannya. Apakah kelihatannya seperti itu? Pandainya Ardo menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan. Kalaupun iya, aku tidak peduli, karena ucapanku tergantung. Karena aku cinta sama kamu, jawab Ardo langsung. Karena aku juga cinta sama kamu, balasku. Cinta? Aku mencintainya. Sejak kapan? Entahlah. Mungkin iya. Tapi selama ini, aku hanya mengaguminya, memujanya. Dan aku tak berharap ia akan mencintaiku. Bagiku ada jarak yang begitu jauh yang membedakan antara cinta dan kekaguman. Tapi kalau itu yang terjadi, aku hanya bisa berterima kasih kepadanya. Karena ia adalah lelaki pertama yang mencintaiku dan juga kucintai. Ardo. Melafalkan namanya saja sudah membuat hatiku bergetar. Apalagi jika kali ini ia mengatakan bahwa ia mencintaiku. Ada setitik rasa penolakan dari dalam hati kecilku. Aku tidak pernah berharap menjadi seorang gay. Bagaimana keluargaku nanti? Bagaimana jika mama tahu bahwa aku seorang gay? Aku adalah anak satu-satunya yang mama harapkan. Ada semacam kewajiban tidak tertulis yang kupikul di pundakku, yaitu meneruskan keturunan keluarga. Tetapi kalau kenyataannya sekarang bahwa aku adalah seorang gay, beberapa detik kemudian, tiba-tiba Ardo pergi ke dalam kamar dan keluar lagi dengan selembar kertas dan sebuah spidol. Mau apa dia kali ini? Ia mulai menggambar sebuah hati di kertas itu. Ray, ini hatiku, dan sekarang sepenuhnya milikmu. Terserah kamu apakan hatiku setelah ini. Akan kamu sakiti, atau bahkan kamu cabik-cabik sekalipun. Aku terima, karena hatiku cuma satu, dan itu buat kamu. Ia kembali menatapku, menatap mataku yang sudah banjir dengan air mata. Biar ku hapus air di matamu, karena aku tidak mau menodai cinta kita ini dengan air mata. Ucapnya lagi. Begitulah cara Ardo mengungkapkan cintanya kepadaku. Ia mengungkapkannya lewat jalan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku berharap kejadian malam ini bukanlah sebuah mimpi atau dejavu atas perasaan anehku selama ini. Hari itu adalah tanggal 5 September, dan aku pun menggenggam erat hati yang diberi Ardo kepadaku, mulai malam ini dan malam-malam selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ternyata ini bukan mimpi, batinku. Jadilah malam itu adalah malam yang indah bagiku dan Ardo. Malam di mana perasaan jujur itu menjadi kenyataan, bahwa ternyata ialah alasan kenapa selama ini sensasi-sensasi aneh itu muncul setiap kali aku dekat dengannya. Ternyata karena aku mencintainya. Tetapi kenapa Ardo? Kenapa aku bisa mencintai sesama lelaki? Apakah aku gila? Mungkin iya. Tetapi aku merasa damai dan terlindungi di dekatnya. Salahkah aku? Aku menganggap semua ini adalah sebuah dosa manis yang pernah kulakukan. My sweet sins. Ray, aku jadi teringat sebuah filosofi pelangi, ucap Ardo. Emang ada? Tanyaku. Ada, balas Ardo. Pelangi, di antara birunya langit terdapat noda berwarna merah, kuning, hijau. Tetapi noda itu indah, bukan? Lanjutnya. Yah, balasku. Lalu Ardo mengecup hangat keningku. Ardo,
Terima kasih karena telah ada dan menjadi bagian dari hidupku. Ucapku penuh senyum.